Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Shalom. Ada sukacita di pagi hari ini? Saya percaya di pagi hari ini kita mengalami sukacita dengan luar biasa karena Yesus ada di dalam kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan di pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dan kita memang sukacita yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita dan kita menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau luar biasa Bapak. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Karena Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa Tuhan. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Jemaat Tuhan, mari katakan sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari berikan sorak-sorai yang berbahasa Bapa kita. Haleluya. Engkau baik Bapa, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Bapa. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di
sorak-sorai buat Bapa kita. Haleluya. Engkaulah kesembuhan itu Bapa. Engkaulah pemulihan itu Bapa. Engkau Bapa yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita dengar sabda Tuhan di pagi hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari berikan sorak-sorai buat Bapa kita di pagi hari ini. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Bapa. Karena kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga di pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan dalam ibadah raya pesta kemenangan di pagi hari ini Bapa. Kami mau tabiskan Tuhan ibadah raya di pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, mau jadi dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersuka-suka dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama Yesus. Kita bersama-sama bisa cakap menanggung perkara-perkara yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Bapa kita. Amin. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sekali lagi, bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku. Amin. Amin. Masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan Dia Raja. Dia Raja segala raja. Katakan Dia Raja. Dia Raja segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan di pagi hari ini. Amin. Haleluya. Aku jalan kebenaran, kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan aku jalan. Aku jalan kebenaran
keselamatan. Semuanya tangan di atas katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amen. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory. Glory, haleluya. Amen. Glory, haleluya. Amen. Glory, haleluya. Oh. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berikan sorak-sorai buat Bapak kita, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita di pagi hari ini untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabkan pakai hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan, dan kasih setia-Mu bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini lagi dalam ibadah raya di pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Awan kemuliaan-Mu yang melingkupi setiap kami.
Saat ini kami belajar kebenaran firman-Mu yang menuntun kami untuk semakin dekat kepadamu, mempersiapkan seluruh langkah hidup kami jadi orang-orang yang berkenan kepadamu dalam perjalanan menuju ke tahta. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom saudaraku. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya di hari ini. Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Haleluya. Untuk setiap kita, Dia terlalu baik dan sangat baik. Saudaraku yang kekasih, seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan senantiasa bicara kepada setiap kita. Setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam. Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan kita lewat berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi. Lewat pergumulan-pergumulan, lewat masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan berbicara kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita pertajam kepekaan kita untuk kita belajar bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Sebagai anak-anaknya yang dikasihinya, sebagai murid-muridnya, sebagai warga kerajaannya, supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Supaya kita tidak salah melangkah dalam perjalanan hidup ini menuju ke tahta Bapa di surga. Amin saudaraku. Ini penting sekali. Kalau kita pertajam kepekaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang Tuhan bicara kepada kita setiap detik, menit, bahkan jam, melalui setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi, maka saya percaya saudaraku yang kekasih, kita menjadi orang yang melangkah dalam menjalani hidup ini. Kita bisa mengalami karya-karya Tuhan yang luar biasa, sekalipun tantangan masalah persoalan berat dan sulit, tetapi kita bisa melaluinya, kita bisa melewatinya karena kita berjalan dalam tuntunan Tuhan karena mendengarkan suaranya. Haleluya. Haleluya. Terkadang kita mendapat nasihat dari Tuhan, terkadang kita ditegur, kita diajar lewat persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami. Nah, karena itu kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk hal yang satu ini, sehingga kita tidak salah, lalu kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan dalam mengikuti setiap tuntunan langkah kehidupan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Di dalam firman Tuhan Ibrani pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, bahkan ketika Tuhan berbicara langsung kepada kita, melalui setiap persoalan hidup yang kita lalui, yang kita hadapi, jangan keraskan hatimu. Terima, tangkap maksud Tuhan. Maka kita menjadi orang yang berkemenangan. Amin saudara. Kita menjadi orang yang bersuka cita. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Memang Tuhan selalu berbicara kepada kita, asal kita pertajam kepekaan kita untuk kita bisa menangkap apa yang Tuhan maksudkan lewat semua persoalan hidup yang kita lalui, kita hadapi. Kekasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bagian perenungan kita di hari ini
Satu tokoh yang dia mendengarkan suara Tuhan dalam mengalami persoalan hidup dan dia mengikutinya. Dia mengalami karya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Siapa dia? Kita belajar. Kejadian pasal 26. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi saudara dan saya, namanya Yusuf. Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Judul di sana, Ishak di negeri orang Filistin. 1, 2, 3 mulai. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ya istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin, dan dari jendela maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sambung ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Luar biasa. Luar biasa. Satu peristiwa yang dialami oleh Ishak. Kelaparan terjadi di Filistin. Kelaparan besar, ini masalah. Dan Alkitab mencatat bukan kelaparan yang pertama. Lalu Ishak datang kepada Abimelek, raja Filistin. Rupanya Ishak mau menyampaikan maksudnya untuk pergi ke Mesir. Nah, ini yang kita belajar. Tetapi suara Tuhan datang kepada Ishak. Jangan pergi ke Mesir. Tinggal engkau di sini. Dan Tuhan berjanji, kalau engkau di sini, aku akan memberkati engkau. Keturunanmu akan menjadi banyak seperti bintang di langit. Seluruh bangsa
dari keturunan akan menjadi luar biasa, dan daripadamu semua orang akan mendapat berkat. Firman Tuhan berkata, seperti yang dijanjikan Allah kepada Abraham, demikianlah Tuhan berjanji kepada Ishak, engkau akan diberkati kalau engkau tinggal di sini. Saudaraku, kita belajar satu hal yang sesungguhnya sebagai manusia biasa. Ishak ada dalam satu posisi, kondisi di mana secara manusia dia kerinduan untuk pergi ke Mesir. Karena tentu dia berpikir Mesir itu begitu melimpah. Di sana segala macam ada. Tapi di Gerar, di Filistin, lagi mengalami masalah yang besar. Masalah yang berat, kelaparan melanda seluruh negeri. Ini yang kita perhatikan baik-baik. Dalam hati Ishak, kalau dia pergi ke Mesir dia pasti hidup. Tapi Tuhan bicara, jangan ke Mesir, tapi tinggallah kamu di Gerar. Ternyata saudaraku yang kekasih, Ishak menangkap suara Tuhan dengan jelas dan benar. Dengan penuh kepercayaan kepada Allah pencipta. Sehingga dia tinggal di Gerar. Sulit sesungguhnya bagi Ishak untuk mengambil keputusan. Tinggal di daerah orang asing. Sebagai pendatang di negeri asing. Tentu ini masalah, saudaraku. Ini persoalan. Tapi dia mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang jangan ke Mesir, tinggal di sini. Secara logika Ishak berpikir di sana lebih nyaman. Tapi secara roh dia tangkap suara Tuhan bahwa kalau engkau tinggal di sini, aku akan memberkati engkau. Kalau engkau tinggal di Gerar, aku akan memberkati bukan saja engkau, tapi keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Dan oleh keturunanmu jugalah seluruh bangsa akan mendapat berkat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di sini rahasia, begitu kita peka mendengar suara Tuhan, janji Tuhan pasti tergenapi bagi setiap kita. Amin, saudara. Begitu kita peka mendengar suara Tuhan, Tuhan menggenapi janjinya. Bagi setiap saudara dan saya yang mempertajam kepekaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan, kita menjadi orang yang diberkati. Seperti halnya Ishak diberkati Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Setiap ketaatan kita dalam mendengarkan suara Tuhan, pasti ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Setiap ketaatan kita dalam mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya seperti apa kata Tuhan, kita pasti menjadi orang yang diberkati. Katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 18 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata begini. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Artinya, semakin kita pertajam kepekaan kita mendengarkan suara Tuhan dan kita mengikutinya, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberkati, dan Tuhan pasti bersama-sama dengan setiap kita. Kalau kita mendengarkan suaranya dan kita mengikuti langkahnya, ikut petunjuk Tuhan melalui suaranya, Dia pasti ada bersama kita senantiasa. Katakan amin, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ishak menjadi salah satu tokoh yang menjadi patokan, menjadi contoh bagi setiap orang percaya. Haleluya.
kelaparan yang hebat terjadi. Tiba-tiba keputusan dia ambil untuk tinggal di Gerar. Suasana terbalik. Dari pola pikir selaku manusia berbalik. Sebagai manusia roh, ia menerima janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Bahkan Tuhan bersumpah kepada Abraham, itulah Tuhan kerjakan bagi anaknya Ishak ketika dia ada di negeri asing, orang Filistin. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan begini. Kita di dunia tumpangan sementara ini, kita semua adalah pendatang dan orang asing. Amin saudara. Karena kita punya kerajaan, ialah kerajaan sorga. Tapi kita sementara menumpang di dunia ini sebagai orang asing. Tidak ada sesuatu hal yang akan membuat kita mengalami perubahan hidup tanpa kita taat mendengar suara Tuhan. Tapi ketika kita belajar untuk taat mendengar suara Tuhan, Tuhan pasti menggenapi janjinya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Belajar untuk mempertajam kepekaan roh kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Maka Tuhan pasti bersama kita. Alkitab mencatat bahwa Ishak tinggal di negeri orang asing. Dia mulai menabur benih di Gerar. Taburannya terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Alkitab mencatat ayat 12. Sampai 100 kali lipat. Dan dia menjadi orang yang sangat kaya. Teramat kaya pada zamannya. Karena apa? Taat mendengar suara Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Kita di dunia yang fana ini menjadi orang asing dan pendatang. Kalau kita belajar taat kepada Tuhan, mendengarkan suaranya. Kalau Ishak mengalami perubahan hidup yang luar biasa, janji-janji berkat yang melimpah, kita pun pasti mengalaminya. Asal saja kita taat, dan yang kedua, menabur benih-benih kerajaan surga di bumi ini. Dimanapun kita berada, taburlah kebenaran, kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan dalam seluruh langkah kehidupan kita. Menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk ada di dunia ini. Menjadi berkat. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan saudara dan saya. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Menjadi orang yang membawa perubahan bagi dunia ini. Sekitar kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bisnis usaha kita, dimanapun kita berada. Kita menjadi orang yang membawa perubahan. Kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Karena kita bukan melangkah dengan pikiran manusiawi kita, tapi kita melangkah dengan tuntunan Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Oleh karena itu kekasih Tuhan, Alkitab mencatat, kalau kita pertajam roh kita, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Karena mengerti, memahami apa yang dikatakan oleh Bapa. Roma 8 ayat 14 berkata begini. Setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah.
Mari kita belajar supaya sebagai anak-anak Allah, ketika mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati, tapi taat saja. Melangkah saja, setia saja melakukannya. Jangan mencoba untuk mengikuti apa kata hati kita, menurut logika kita, itu lebih baik. Tapi pertajam untuk mendengarkan suara Tuhan. Itu lebih pasti mengalami janji-janji Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita di saat pagi hari ini. Firman yang singkat dapat membangkitkan roh kita, dapat menuntun kita untuk pertajam kepekaan kita, mendengarkan suara Tuhan, untuk taat melakukannya, maka kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bukan saja kita, tapi keturunan kita, generasi ke generasi, pasti mengalami janji berkat Tuhan. Jasmani dan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di saat pagi hari ini. Biar kuasa roh-Mu yang kudus melawat setiap umat-Mu, jemaat-Mu. Sehingga dengan tuntunan roh-Mu kami dapat menangkap rahasia kebenaran firman-Mu semakin dalam. Kami dapat mempertajam kepekaan roh kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami taat melangkah dalam tuntunan Tuhan. Kami taat melakukannya dalam menjalani hidup kami di dunia tumpangan sementara ini. Terima kasih Bapa, karena kerinduan-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat kapanpun dan dimanapun kami berada. Sehingga lewat kehidupan kami, berkat Tuhan terpancar bagi orang lain. Tuhan dimuliakan. Semakin banyak orang mengalami perubahan dan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi lewat kesaksian kehidupan kami yang melangkah dengan tuntunan suara Tuhan. Bapa, terima kasih. Diberkatilah setiap jemaat-Mu, diberkati setiap orang yang mendengarkan, mengikuti siaran langsung ini Tuhan. Biarlah perubahan terjadi dalam hidupnya dan juga belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Bapa, terima kasih. Saat pagi hari kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam seluruh rencana-rencana ke depan membangun bangsa kami. Baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai kecamatan, kelurahan dan desa. Diberkati dari pusat sampai pelosok tanah air. Supaya seluruh program yang dicanangkan oleh pemerintah dapat terlaksana atas izin dan kehendak Tuhan. Sehingga Indonesia diberkati, provinsi-provinsi diberkati, kabupaten kota diberkati, kecamatan kelurahan diberkati di seluruh Indonesia. Lebih khusus bagi tanah Papua Barat dan Papua, bahkan kota Sorong diberkati. Wilayah timur Indonesia ini Tuhan menjadi berkat besar untuk memancarkan karya Kristus, memancarkan kebesaran kuasa Tuhan Yesus Kristus sampai ke tengah, sampai ke barat Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu-waktu ini di mana dunia sementara dilanda oleh virus corona, tetapi kami percaya ketika kami belajar taat, kami menjadi orang yang mengalami kemenangan lepas kemenangan. Sehingga wabah ini akan segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan umat-Mu, orang percaya, terus diberkati dan diberkati. Sampai Indonesia diberkati. Menjadi Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju,
Papua yang sejahtera, Papua yang maju, Papua Barat yang sejahtera, Papua Barat yang maju secara rohani dan jasmani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Melangkah ke usbu yang baru, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun sertai kami. Roh Kudus terus berbicara kepada kami, supaya kami terus mempertajam kepekaan kami, mendengarkan suara Tuhan dalam melangkah di usbu yang baru, dalam seluruh aktivitas yang kami lakukan di hari-hari yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan menguatkan kami semua umat-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan belajar untuk terus menggunakan kepekaan kami Tuhan terhadap setiap apapun yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Supaya kami terus menjadi orang-orang yang ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebagai respon kami kepada kebenaran firman-Mu, kami akan berikan persembahan kami Tuhan. Biar Bapa Engkau berkati, Engkau rapi setiap persembahan-persembahan yang diberikan. Supaya semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan untuk perpanjangan bahkan perluasan pekerjaan tangan-Mu di tengah-tengah pelayanan kehidupan kami umat-Mu Bapa. Kami juga terus berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami percaya Engkau terus memberkati dalam kehidupannya Tuhan. Dari hari lepas hari Tuhan pelayanan-pelayanan dipercayakan. Engkau mau berkati Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Kita doa Bapa kami secara bersama-sama. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita ucapkan doa ini secara bersama. Haleluya. Kita berdoa mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita akhiri ibadah kita di siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan daerahku,
Dengan iman kekasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan sambutlah berkat Tuhan bagi kita semuanya. Bapa, terima kasih untuk karya-Mu bagi kami dalam ibadah raya hari ini. Kami angkat tangan di hadapan hadirat-Mu yang kudus, seraya menyambut berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ibadah selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sebelum saudara bubar, saudara dengarkan pengumuman. Yang pertama, tetap saya ingatkan seluruh keluarga untuk kubu doa, mes berdoa setiap pagi, semakin bernyala-nyala dengan roh yang bernyala-nyala untuk terus ada dalam keluarga yang hidup dalam doa, pujian, penyembahan, dan perlindungan firman Tuhan setiap pagi. Yang kedua, ibadah doa dan puasa tetap dilaksanakan pada setiap hari Sabtu dalam setiap keluarga rumah tangga masing-masing. Haleluya. Yang ketiga, terus berdoa untuk bangsa kita dalam setiap doa supaya segera bebas lepas dari kondisi wabah yang melanda dunia, termasuk negeri kita ini, supaya kita segera secara leluasa beribadah, melayani secara unity, dan semua aktivitas berlangsung sebagaimana biasanya. Yang terakhir, jangan lupa tetap berdoa untuk pembangunan gedung utama Gereja Bethel Indonesia yang sementara berlangsung. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang terus memberikan support, baik itu tenaga, baik itu dana, dan dukungan doa. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom. Tuhan berkati.